Saya membacakan nota pembelaan saya yang saya tulis di Rutan Barreskrim, dan saya beri judul, apakah harga kejujuran harus dibayar 12 tahun penjara? Kami tim penuntut umum menuntut terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu selama 12 tahun penjara. Tuntutan tersebut kami ajukan dengan mempertimbangkan kejujuran dalam memberikan keterangan dari terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu yang telah membuka kotak Pandora sehingga terungkapnya kasus pembunuhan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dengan tuntutan yang 12 tahun. Sebab kami tahu Richard Eliezer ini sudah berkata jujur. Dia sudah berkata apa adanya. Richard Eliezer Budiang Lumiu adalah anak udik yang lahir di Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara pada 14 Mei 1998. Di perumahan Tamara Residence Mapanget, Kota Manado inilah keluarga Richard tinggal. Waktu dia masih dari kecil sampai dia remaja, sampai dia masuk SMA, itu anak yang suka menolong juga kepada teman-temannya, dan dia tidak pernah ada masalah di pergaulan sehari-hari. Jadi waktu dia tamat SMA, dia masuk di pencinta alam. Ya, jadi dia termasuk seorang pemuda yang mencintai alam. Dia kan pendaki gunung, Pak. Dia pendaki gunung juga, dia banyak kali ke komunitas pencinta alam. Richard mengenyam pendidikan SMA di SMA Negeri 10 Manado. Richard itu adalah siswa yang pandai dan baik hati. Perilakunya atau kelakuannya itu sangat boleh diteladani. Sebab itu dia diangkat sebagai ketua kelas di kelas 12 IPA waktu itu. Dan kemudian karena dengan kepribadiannya begitu dan sosok Richard itu sangat baik, maka terpilih menjadi peserta teater untuk ekstrakurikuler di SMA Negeri 10 Manado dan dikirim ke Bali. Mimpi Richard adalah menjadi polisi. Baginya menjadi polisi merupakan batu loncatan untuk membantu ekonomi keluarganya. Cara dia berbakti kepada sang mama, Rindeke Alma Budiang, serta papanya Sunandang Yunus Lumiu yang cuma seorang sopir. Tapi jalan Richard menjadi polisi sangat terjal. Selepas tamat SMA tahun 2016, Richard mencoba peruntungan dengan ikut seleksi Bintara TNI AL, tapi gagal. Setahun berikutnya, mengadu peruntungan dengan mengikuti seleksi Bintara Polri, lagi-lagi gagal. Begitu juga tahun 2018, Richard lalu sempat banting setir menjadi atlet panjat tebing. Bagi saya seorang Richard, dia seorang yang fighter, orang petarung dalam artian kami melewati banyak momen-momen latihan, bertualang sampai di dunia pekerjaan. Untuk di dunia panjat sendiri itu sangat berkesan bagi saya untuk seorang Richard, karena pertama kali dia mengikuti kejuaraan panjat, dia langsung menduduki peringkat 3. Itu tahun 2017, awal 2017. Setelah itu dia tergabung dalam komunitas panjat dan terus mengasah kemampuan. Kami juga sempat sama-sama menjadi guide di air terjun
untuk turis-turis yang ada di sekitar pemohon, dan dia mampu menyesuaikan dari segi fisik maupun dari segi bahasa Inggrisnya ya kalau dikatakan lumayan bagus. Pokoknya semua gunung yang ada di Sulawesi Utara ini rata-rata dia sudah naik semua. Gunung Kelabat, Mahau yang di selatan itu juga, Gunung Soputan, dia naik, dia pendaki gunung. Dan kedua dia juga atlet climbing, panjat tebing itu. Sebuah prestasi dari Richard Eliezer. Dia adalah seorang atlet dan kedua dia adalah seorang pencinta alam. Jadi itu yang prestasinya itu yang membuat dia bisa terima. Dia ranking 1 waktu terima penerimaan tamtama di Polda Sulut. Di kesempatan ketiga tahun 2019, mimpi Richard baru terbeli. Dia lulus tes Tamtama Brimob alias Brigade Mobil, salah satu unit tertua dan elit di Polri. Kan kami ini kan dari orang biasa-biasa, orang tuanya juga kasihan. Berusaha anaknya yang Icat ini, dia bercita-cita menjadi seorang polisi. 2 kali dia masuk Bintara, tapi ya mungkin belum jodohnya. Nah, pas ada penerimaan Brimob 2019, dia datang sama saya, dia bilang, ada penerimaan Brimob kita. Saya bilang, masuk saja Brimob. Icat suka sekali dia masuk kepolisian. Dia masuk Brimob, Tamtama Brimob, pas dia tes, lulus, dapat ranking 1 dia. Dia dapat ranking 1, baru dari Polda Sulut, dari Polda Sulawesi Utara. Dia diberangkatkan itu kalau tidak salah 7 orang mereka. Mereka pendidikan Barada itu, Bayangkara 2 itu di Watu Kosek, Jawa Timur. Di pusat pelatihan Brimob Watu Kosek, Pasuruan, Jawa Timur inilah Richard Eliezer ditempa. Jejaknya termasuk saat bertugas di medan konflik Poso, Sulawesi Tengah terekam dalam foto-foto ini. Habis penugasan di Poso, dia balik lagi ke Kelapa II, ke Mako. Dia balik itu, baru dia datang kemari. Dia datang Natalan sini, datang ketemu dengan keluarga kan, bikin ibadah. Dia bilang, kita sudah selesai dari Poso. Berterima kasih kepada Tuhan, dia undang kita semua ibadah di rumahnya. Habis itu, dia balik lagi ke Jakarta. Dia ikut latihan Brimob itu, pelopor. Putaran nasib membawa Richard menjadi ajudan Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo, saat itu Kepala Divisi Propam Polri. Ketika menjadi atasannya, Sambo adalah Jenderal Bintang 2, sedangkan Richard adalah Barada alias Bayangkara 2. Tanda pangkatnya cuma 1, garis miring berwarna merah, pangkat rendah di kepolisian. Kami dengar di keluarga di sini, mendengar dia Richard jadi ajudan Pak Jenderal Verdi Sambo. Kami keluarga juga senang dan bangga. Kami bangga seorang anak dari kami keluarga kecil bisa menjadi ajudan Pak Jenderal Pak Verdi Sambo. Jadi orang tuanya, mama dan papanya Icat berbangga juga, sangat berbangga. Icat bisa terpilih menjadi ajudan Pak Verdi Sambo. Waktu dia di kepolisian ini, dia jadi tulang punggung keluarga, iya betul. Dia ringan tangan, dia membantu orang tuanya sebagai tulang punggung orang tua keluarga. Dia juga membantu kami semua, keluarga besar. Kisah Richard berbelok setelah dia terjerat kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Awalnya kejadian ini disebut sebagai tembak-menembak. Belakangan, Richard mengungkap hal yang sebenarnya. Richard mengaku diperintahkan atasannya Sambo untuk menembak Brigadir J.
Richard memilih jujur dan menjadi saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk membuka kasus. Statusnya adalah Justice Collaborator. Sastrawan kum wartawan Gunawan Muhammad dalam catatan pinggir menyebut Eliezer sebagai sebuah metamorfosis sekaligus ambiguitas.